lagi sama gue Satria Willis dari MW Production. Ini udah video ke-6 ya, udah lumayan banyak juga. Dari yang paling basic banget, tutorial dari nomor 1 sampai nomor 5 itu yang paling basic banget. Dan udah ngebahas banyak banget hal. Nah buat kalian yang belum lihat, mendingan coba lihat channel gue dulu. Dilihat dulu video dari nomor 1 sampai nomor 5 itu, baru lanjut ke sini. Karena ini semuanya berhubungan dan berlanjut ya gitu loh. Jadi dari yang paling basic banget sampai akhirnya kita udah ke tahap ini gitu loh. Buat video kali ini gue pengen ngebahas dua hal, hampir sama sih kayak video-video yang sebelumnya yang selalu ngebahas dua hal kayak gitu. Nah buat hal yang pertama itu gue pengen ngebahas agak sedikit lebih mendalam tentang selection tools yang ada di sini. Nih kayak di video kedua deh, video kedua yang gue udah jelasin ini nih. Nih 1 2 3 4 5 6 ini adalah selection tools yang ada di selection group lebih tepatnya. Dan yang kedua itu gue pengen ngebahas tentang layer mask. Tiga hal deh gue tambahin deh tuh jadi 3 hal. Yang ketiga itu adalah clipping mask gitu. Nah langsung aja kali ya ngebahas tentang selection tools yang ada di sini. Nah, sebelum ngebahas itu, oh ya sebelum ngebahas tentang lebih dalam lagi, ini di video kali ini itu yang pengen gue bahas itu cuman 3 ya palingan ya, 3 tools lebih tepatnya, yaitu marquee tool, lasso tool, sama ini nih, magic wand dan quick selection tools. Karena apa? Karena ini tiga tools yang lainnya, sisa 3 tools yang lainnya, move tool, crop tool dan eyedropper tool ini kalau menurut gue kayaknya udah jelas banget ya di video kedua itu. Jadi gue nggak akan bahas di sini. Yuk lanjut langsung masuk ke pembahasan pertama, yaitu selection tools. Oke. Buat pertama gue pengen bikin layer baru. Kayak di video yang kemarin gue jelasin bikin layer baru, tinggal klik ini aja, gampang. Cek lagi videonya kalau misalkan agak-agak bingung. Nah buat awal gue pengen, nah ini gue bikin kotak kayak gini dulu. Ini setiap kali kita pilih selection tools ini nih, entah itu marquee tool, lasso tool atau magic wand tool gitu ya. Ini di sini kita di atas ini ada 4 kotak-kotak ini nih, atau 4 opsi atau 4 fitur atau 4 menu. Nah itu ini biasa digunakan untuk bikin logo sih ya, kalau menurut gue lebih sering digunakan untuk bikin logo. Nah kayak kemarin gue bilang, selection tools ini digunakan itu untuk merestrict atau membatasi area yang ingin kita kerjakan gitu kan. Nah ini gampangannya sekarang langsung praktekin aja. Ini yang pertama, ini kotak yang pertama itu adalah new selection. Jadi kita bikin satu seleksi baru kayak gini contoh. Nah yang kedua ini adalah add selection, namanya add to selection gitu. Nah jadi ini fungsinya adalah untuk misalkan kita udah bikin satu seleksi kayak gini dan kita pengen bikin satu seleksi baru di sebelah kanan. Nah kita pakai ini karena kalau misalkan kita di sini tetap di sini yang di selection ini, di saat kita bikin di kanan kayak gini, yang di kiri hilang, ya kan? Nah kayak gitu, makanya kita pakai ini add selection ini, baru kita bikin seleksi baru di sini di sebelah kiri. Oke, kayak gitu. Nah yang ketiga itu adalah subtract. Subtract itu gimana yang ngejelasin ini? Langsung dipraktekin aja kali ya. Itu tuh buat bikin sesuatu tuh jadi kayak gini nih. Ini gue bikin di tengah-tengah ya, di tengah-tengah antara 2 seleksi yang tadi. Nah, kita jadi bikin kayak gini. Yang terakhir itu adalah intersect with selection. Ini juga langsung dipraktekin aja kali ya. Ini tuh untuk bikin sesuatu kayak gini. Jadi ini gue bikin seleksi lagi di sini. Kalau misalkan kalian bisa lihat, nah itu jadinya kayak gitu tuh. Yang dari begini jadi begini, itu menggunakan intersect. Jelas ya. Nah ini biasa digunakan untuk bikin logo-logo yang harus udah agak-agak ribet lah gitu. Nah sesuai yang tadi kayak gue bilang, selection tools ini tuh untuk merestrict atau membatasi ruang kerja yang mau kita kerjakan gitu kan, bagian yang ingin kita kerjakan. Contoh nih gue udah milih
Udah bikin jadi istilahnya dengan menggunakan empat empat opsi ini gue udah bikin 4 seleksi seperti ini gitu kan. Nah dari kotak biru ini gue bisa misalkan klik delete. Nah kok jadi di antara kotak 3 itu jadi kayak gitu tuh, gampangannya kayak gitu. Nah ini juga apa, kita bisa gunain ini, fitur-fitur ini itu juga barengan sama ini nih, tools-tools yang lainnya. Jadi misalkan gue bikin kotak di sini gitu kan. Nah terus gue juga bikin buletan, tambahin buletan dengan add selection itu, dengan yang tadi nih yang nomor 2 ini gue bikin buletan di sini tuh, sama aja kayak gitu bisa. Nah misalkan gue pengen intersect ini nih gitu kan, atau subtract. Nah gue klik ini yang subtract ini, terus gue pilih lasso tool, terus gue gambar, ups sorry, terus gue gambar gini. Nah itu pun sama, subtract juga gitu. Misalkan gue gambar kayak gini juga, bebas kayak gini, itu subtract juga kayak gitu. Jadi ini bisa dipadukan dengan ketiga tools ini gitu. Kalau Magic Wand Tool sih kalau menurut gue kayaknya nggak kepake juga ya buat buat ini ya, apa, buat ngelakuin kerja bareng sama Lasso Tool dan Marquee Tool ini gitu kan. Nah ini sama aja, prinsipnya sama aja. Pokoknya intinya yang paling penting ya itu tadi, istilahnya selection tools itu dipakai untuk membatasi wilayah yang ingin kita kerjakan, dan ini adalah fitur-fitur yang mendukung gitu loh. Jadi kita bisa subtract selection kita bisa nambahin selection kita gitu kan. Kita bikin satu random gini shape di sini kayak gitu. Kita bisa subtract, kita bisa intersect gitu kan. Contoh intersect yang aneh. Nah, kita bisa bikin kayak gitu. Ini biasa digunakan untuk bikin logo-logo yang udah lebih, ya lebih lebih ribet lah bentuknya, yang memerlukan bentuk yang lebih ribet dan mungkin presisi juga kayak gitu. Gampang banget. Jadi udah jelas ya tentang masalah ini ya. Dan kayak di video kedua yang gue udah bikin, kalian bisa lihat itu di select apa, di Marquee Tool dan Lasso Tool ini, terutama di Marquee Tool ini itu ada style, ada, kalau defaultnya itu normal ya, itu normal ya, kita bisa bikinnya ya klik dan drag kayak gitu aja. Ada fix ratio yang harus masukin ini nih, perbandingan rasio di sini gitu kan. Ada fix size yang harus masukin dulu, yang ukurannya tuh berdasarkan pixel kayak gitu aja. Itu bisa dicek lagi di video kedua itu. Di situ udah ngebahas lumayan lebih dalam. Jadi di sini tadi gue cuma ngebahas ini ya, masalah ini nih, 4 kotak yang ada di sini dan fungsinya untuk seperti apa kayak gitu tadi, yang bisa dilihat contoh dengan kotak biru yang tadi itu. Gitu. Nah buat selanjutnya gue pengen coba, gue udah nyiapin beberapa gambar sih di sini. Nah ini deh, gue pakai gambar ini gitu ya. Ini misalkan punya foto kayak gini nih, antara antara objek dengan background itu memiliki kontras dan warna yang berbeda banget. Nah contoh kita ambil pakai Magic Wand Tools, kita bisa tinggal klik sekali, klik. Nah itu udah langsung bikin seleksi yang memisahkan antara sorry, yang memisahkan antara objek dengan backgroundnya gitu. Tapi bisa kalian lihat, nah ini nih kayak waktu itu gue bilang kenapa alasan gue nggak suka banget pakai Magic Wand Tools, karena seleksi yang dihasilkan sama alat ini, sama tools ini tuh nggak rapih gitu loh. Nah coba sekarang gue usahain untuk rapihin ya. Nah gue buat ngerapihin, gue pakai Quick Selection Tools. Seperti yang waktu itu gue bilang, untuk mengurangi seleksi yang sudah dihasilkan itu kita tahan Alt gitu kan, atau misalkan itu bisa klik di sini nih, minus ini. Nah misalkan kalian perhatiin, gue pencet Alt, ini udah pindah dengan sendirinya tuh kayak gitu. Nah jadi ini gue rapiin dulu sedikit. Nah ini kejadian sampai bisa kayak gini nih, sampai ada yang masuk kayak gitu, itu karena
warna atau nilai kontras antara background dan objeknya itu mirip. Nah, ini kayak bisa kalian lihat di sini nih kan highlight nih yang dari tadi kena seleksi itu highlight yang warnanya hampir sama dengan backgroundnya, yaitu abu-abu atau putih kayak gitu. Gitu. Nah, ini kayak gini. Ini karena ya memang ini warnanya agak gelap dan ini sama gitu kan. Jadi gitu. Bisa tambahin, tinggal tambahin. Nah, kalau tambahin tinggal yang plus ini ya, atau nggak usah mencet alt di keyboard, kayak gitu aja, gampang. Ini gue coba buat rapihin dulu sebisa gue. Nah, ini bisa kalian lihat nih di bagian dalam ini nggak ikut terseleksi gitu kan. Nah, itu kita nggak apa-apa, tetap pakai ini quick selection tools, tinggal klik dan drag. Ada kayak gitu. Nah, seperti yang gue bilang kemarin, ini selection tools ini bisa digunakan untuk menghapus background atau mengekstrak suatu objek dari backgroundnya gitu kan. Nah, setelah kita udah bikin seleksi kayak gini, kita tinggal pencet delete gitu. Nah, dengan setelah objek sudah diekstrak gitu ya, atau diambil dari backgroundnya, itu kita bisa gunakan, bisa kita copy dan kita taruh di background yang lain gitu. Contohnya misalkan ini gue copy, terus gue buka satu image. Nah, ini gambar yang tadi gue taruh di sini ya, gue tinggal edit, paste. Oh ya, cara ngopinya tadi biar gue jelasin dulu. Cara ngopinya itu bisa ke select all, terus edit, copy. Nah, pilih backgroundnya, edit, paste. Nah, gitu untuk naruh ini. Kayak gitu. Gampangannya sih kayak gitu ya. Biasanya digunain untuk hal-hal kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan kalian bisa lihat, nah apa misalkan bisa kalian lihat ini ya, seleksi ini tuh jelek banget kalau menurut gua hasilnya. Selection yang dilakukan sama itu tuh, lihat tuh, banyak banget pinggiran-pinggiran yang kehapus, nggak sempurna kayak gitu. Itu alasan kenapa gua nggak suka pakai tools itu, pakai Magic Wand Tools itu, dan lebih suka pakai ini, pen tool ini. Nanti gua bakal bikin satu video khusus gimana cara bikin satu seleksi pakai pen tools ini, karena ini tools favorit gue. Nah, itu kita bisa aja sih otak-atik gitu kan, otak-atik pinggirannya ini. Nah, ini kayak waktu itu gue bilang, ini ada opsi refine edge. Oh ya, tadi kalau misalkan udah selesai kita delete kayak gitu dan pengen kita ngeluarin seleksinya lagi, itu kita bisa pencet control di keyboard, mouse-nya kita gerakin ke sini. Nah, itu lihat, di saat ini mouse-nya kayak gini, ini gambar tangan kan. Nah, di saat gue pencet control, itu jadi ada kotaknya. Di saat kita klik, nah seleksinya itu keluar. Atau lebih tepatnya bahasanya tuh load selection gitu, meload seleksi kita yang sudah kita lakukan tadi kayak gitu. Nah, ini bisa kita otak-atik di refine edge ini gitu. Nah, di refine edge ini kita bisa milih nih ya, tampilan yang kita mau di saat kita lagi otak-atik ini tuh kayak gimana. Entah itu di on black kayak gini tuh, itu bisa kelihatan banget kan pinggirannya jelek banget, atau marching end kayak gini gitu kan ya, cuman garis-garisnya doang kayak gini, atau overlay gitu kan. Atau ini masknya nih, ini bentuk masknya kayak gini, atau on layers, itu macam-macam. Cuman gue biasa di kayak gini nih, di marching ends kayak gini gue biasanya. Nah, itu yang bisa kita lakuin, yang bisa kita lakuin itu shift edge, kontras. Nah, ini kontras ini tuh jadi untuk pinggirannya tuh, untuk nentuin pinggirannya itu mau halus atau mau tajam. Semakin kita tinggi kayak gini itu semakin tajam pinggirannya. Feather itu untuk ngelembutin, smooth itu juga gitu kan. Nah, ini gua atur kayak gini, gua coba mudah-mudahan jadi lebih baik. Klik. Nah, ini bisa kalian lihat di sini pinggirannya jadi lebih baik gitu, nggak terlalu acak-acakan kayak tadi, walaupun memang udah terlambat karena memang udah ada beberapa bagian yang udah hilang gitu loh. Nah, ini kalau udah kayak gini, udah diekstrak kayak gini, bisa di copy, ditaruh di background lain, atau bisa aja kalian bikin satu solid gitu kan, terus ditaruh di bawah, itu udah jadi background baru kayak gitu. Banyak banget yang bisa dilakukan dengan selection tools ini gitu ya.
kayak gitu aja. Nah terus kayak marquee tools. Nah ini juga fungsinya bisa bisa juga buat ya itu kayak kayak prinsip prinsip pertamanya untuk merestrict bagian yang ingin kita ambil, bagian yang ingin kita kerjakan. Contoh gue pengen cuman ini banyak banget gambar nih di sini nih. Di satu layer ini ada banyak gambar. Ada banyak gambar burung di sini. Nah, gue pengen copy ini aja nih. Burung yang warna pink ini apa sih ini, entah bangau, entah flamingo, entah apa, gue juga kurang tahu. Itu kan sorry. Ini gue balikin ke normal. Nah, itu gue bisa tinggal klik dan drag di daerah yang mau gue ambil, yaitu ini nih, burung pink ini. Setelah selesai kayak gitu, gue ke edit, gue copy gitu. Nah itu bisa gue pindahin ke sini. Contoh ya, contoh aja. Edit, paste. Nah itu jadi ada burungnya kan, kayak gitu. Nah ini berlaku untuk misalkan kalian ngelakuin satu foto manipulasi kayak gitu. Nah itu misalkan kalian di background ini, gue pengen ada Catwoman-nya gitu kan, misalnya gitu. Misalkan gue pengen ada Catwoman-nya, tinggal copy paste ke sini, kita kecilin kayak gini. Terus misalkan pengen ada bangaunya gitu kan, tinggal tinggal di copy, kita paste ke sini. Tuh udah jadi ada dua kan, udah jadi dua objek di satu background yang kosong. Kayak gitu aja gampangnya. Jelas ya tentang masalah selection tools ini ya. Dan untuk kayak tadi nih gue milih burung ini itu juga nggak harus pakai marquee tool ini ya, bisa pakai ini nih, lasso tool gitu. Gue tinggal pilih burung mana yang pengen gue ambil gitu, gue tinggal pilih. Oh sorry ini. Nah gue tinggal pilih kayak gini, gue bisa copy, gue masukin ke sini juga contohnya. Nah itu udah jadi ada lagi kan burungnya, kayak gitu aja. Jadi sambil nanti kalian coba-coba ngulik-ngulik juga gitu kan, sambil ngeliat-liat ke video gue ini, mudah-mudahan paham dengan penjelasan yang gue maksud kayak gitu. Magic Wand Tools itu ya kayak di video kedua yang waktu itu gue jelasin, ini tuh untuk bikin satu seleksi dengan sekali klik kayak gitu. Quick selection tools ya, pokoknya itu kalian bisa lihat lagi lah. Gue di sini ngejelasin fungsinya biasanya dipakai untuk apa. Kayak gitu udah jelas ya. Nah, sekarang kalau gitu, kalau memang menurut menurut gue sini udah jelas ya buat masalah selection ini. Sekarang berarti gue pengen lanjut ke layer mask. Layer mask itu digunakan biasanya itu di saat kita bekerja gitu ya. Sebentar. Layer mask itu biasanya digunakan di saat kita pengen bekerja secara undistractively atau tidak merusak gitu loh. Gampangannya, omongan gampangnya tuh, ini cara-cara yang biasanya yang digunakan buat orang-orang yang masih ngerasa takut-takut. Nggak takut juga sih sebenarnya, justru ini intinya cara aman untuk bekerja di dalam Photoshop, karena dengan menggunakan layer mask gitu kan, kita bisa ngelakuin suatu perubahan, lebih tepatnya menghapus suatu bagian dari gambar gitu kan, tanpa merusak gambar aslinya gitu. Langsung dipraktekin aja ya. Kayak gini nih, layer yang ini, foto ini, maksud gue foto ini gambar langitnya tuh, background langitnya itu sama sekali nggak menarik karena kayaknya ini cuman satu warna aja ya kan, kayak cuman putih aja. Nah misalnya gue pengen ganti nih langitnya dengan langit dari foto yang lainnya gitu kan. Nah cara buat bikin layer mask itu gampang banget. Ini nih kalau kalian lihat di bawah ini nih, ini ada tombol ini nih, ada kotak dan di dalamnya ada bulatan. Nah itu kita klik di situ. Ini gue agak gedein dulu ya, medium thumbnail biar lebih kelihatan. Nah secara default gitu ya, di saat kita klik bikin layer mask satu tuh, add vector mask atau layer mask itu,
secara default atau secara presetnya itu akan keluar satu layer kayak gini yang sudah terisi dengan warna putih gitu. Nah, di dalam layer mask ini kita bisa painting dengan menggunakan paintbrush ini atau dengan selection tools itu, tapi cuman bisa dengan dua warna, yaitu hitam dan putih. Yang kalau yang putih itu artinya image-nya atau pixelnya atau gambar itu terlihat, kalau yang hitam itu artinya tidak terlihat. Jadi gampangnya kalau pengen ngapus ya pakai hitam, kalau misalkan tiba-tiba ini harusnya nggak kehapus nih, tinggal diganti warna putih terus di paint over lagi di situ. Nah, kita langsung dipraktekin aja ya. Gue pengen ngeganti langitnya ini nih dengan langit yang lain, tapi berarti untuk langkah pertama yang harus dilakuin adalah gue harus ngilangin dulu nih gambar langit yang ada di sini. Nah, buat gampang ya kerja buat contoh aja, gue pakai Magic Wand Tools aja biar cepet. Gue klik di situ, itu udah bikin satu seleksi, dan gue pengen nambahin, berarti gue klik pencet shift di keyboard dan nambahin kayak gitu. Nah, udah selesai. Kalau misalkan mungkin ya banyak juga lah orang yang nggak suka pakai layer mask gitu kan. Ada juga beberapa teman-teman gue yang bilang nggak perlu juga kali lu setiap saat kerja aman dan pakai layer mask kayak gitu. Lu juga harus bisa kerja cepat dan berani ngambil risiko. Ada juga beberapa orang seperti itu, tapi biasanya untuk orang-orang seperti itu biasanya itu adalah mereka yang sudah benar-benar sangat mengerti dengan apa yang mereka lakukan. Gitu. Jadi kalau buat yang masih ngerasa, ini nanti belum tentu nih hasil akhirnya kayak gini. Belum tentu nih, gue belum yakin banget nih kalau gue bakal ngapus bagian yang ini. Jadi istilahnya masih ragu, lebih baik gunakan cara aman, yaitu dengan layer mask ini. Nah, di saat kita udah ngelakuin seleksi kayak gini, udah kepilih seleksinya mana bagian yang ingin kita hapus. Nah, pastiin layer yang kita pilih itu adalah layer mask ini, jangan image-nya, tapi ini. Ya, tuh bisa kalian lihat. Kita harus pilih ini layer masknya ini. Kita bisa pilih ini, brush ini. Kita bisa pilih brush. Pastiin di sini warna hitam yang di atas ini ya, jangan kayak gini. Kalau ini berarti ini untuk memunculkan, ini untuk menghapus. Nah, pastikan ini hitam. Kita tinggal brush di sini. Lihat. Ya kan? Gitu. Ini langitnya jadi hilang, dan bisa kalian lihat di sini bentuknya menyesuaikan dengan apa yang ada di sini, gitu loh. Ya. Nah, cara buat ngilangin kayak gitu itu macem-macem. Bisa dengan brush tool itu, gitu kan. Atau bisa juga dengan pencet di keyboard ya. Shift, F5, dan F5. Itu untuk ngeluarin kayak gini. Ini fill kayak gini. Gitu kan. Atau bisa ke ini di edit nih. Fill. Nah, dengan kayak gini itu bisa kalian pilih di sini nih. Dengan black lalu oke. Nah, itu sama aja kayak gitu. Atau kalau pengen cara cepetnya itu gue biasanya pakai shortcut, yaitu selama di sini sudah hitam, warna yang di sini sudah hitam, itu kita tinggal pencet alt sama backspace. Selesai. Sudah. Nah, ini kita bisa deselect. Kita kalau udah selesai kayak gini, kita bisa deselect ini seleksi kita dengan cara select. Nih, select atau Ctrl D kayak gitu. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal cari deh gambar langit yang mau kita pakai buat ngegantiin yang tadi itu. Misalnya gue pilih langit yang ini. Nah, ini kan ada di atas nih, dan ini bisa kalian lihat ini jauh lebih besar gitu kan dibandingkan image yang pertama itu. Itu bisa kalian kecilin kayak gitu, pencet enter, lalu klik dan berak pindahin ke bawah layer yang ada layer masknya ini. Itu bisa kalian lihat. Nah, langitnya jadi berubah kayak gitu. Ya, jelas ya. Nah, kenapa gunain layer mask? Bisa aja gitu kan. Buat pemula itu kayak yang tadi gue bilang. Buat yang expert banget, mungkin itu nggak akan pakai layer mask, langsung dihapus. Atau buat yang pemula gitu ya, itu ada juga yang langsung pakai penghapus kayak gini, dan itu ngapus kayak gitu kan. Ada gitu loh, macem-macem, banyak banget yang kayak gitu kan. Tapi kalau gue lebih senang yaitu
dengan cara layar mask ini. Nah, seperti kalian lihat tadi gitu kan. Layar mask ini itu bisa kita disable atau bisa kita tidak aktifkan, nonaktifkan dengan cara misalkan klik kanan. Nah, ini nih ada disable layar mask. Nah, itu jadi ada tanda silang. Nah, ini bukti nih. Walaupun tadi kesannya kita sudah menghapus bagian langitnya ini, tapi sebenarnya gambar aslinya itu sama sekali tidak terpengaruh gitu loh. Itu istilahnya yang gue maksud dengan bekerja undestructively atau bekerja tanpa merusak, bekerja dengan cara aman itu gitu loh. Kalau gue karena dari awal belajar udah kayak gini, jadi sampai sekarang pun gue sangat-sangat terbiasa untuk bekerja dengan kayak gini, menggunakan layar mask kayak gini. Kayak gitu. Jelas ya. Jadi istilahnya digunakan itu untuk bekerja, ya lebih tepatnya untuk menghapus bagian-bagian tertentu gitu kan, tanpa merusak image aslinya. Kayak gitu aja. Nah, ini nih kalau misalkan kalian lihat di sini kayak ada tanda kayak gini nih. Ini misalkan ini menunjukkan bahwa antara layar mask dengan image-nya itu berhubungan gitu loh. Nah, bisa kita klik kayak gini untuk ngelepas nih. Ini anggap aja ini rantai gitu ya, kita lepas rantainya. Nah, kita bisa secara individu gitu ya, kita gerakin layar masknya doang gitu. Nah, itu bisa kalian lihat kan. Ini layar masknya doang nih. Kayak gitu. Nah, ini tapi lebih baik di link aja, di rantai aja gitu biar tetap berhubungan. Kayak gitu aja sih ya sebenarnya layar mask ya. Jadi lebih ke gimana caranya buat kerja secara aman. Kayak gitu. Simple, to the point. Ya begitulah. Sorry juga ya kalau misalkan gue dari tadi ngomong agak-agak muter sana muter sini, nggak langsung to the point segala macam. Gue lagi baru punya waktu untuk bikin tutorial ini dan ini jam 5 pagi. Jadi maklumin aja kalau gue agak-agak nggak jelas, tapi mudah-mudahan apa yang gue ingin sampaikan ke kalian itu sampai dengan baik. Udah jelas ya sampai sekarang ya. Yang tadi yang pertama itu ngebahas tentang selection tools yang ada di sini, fungsinya untuk apa gitu kan. Jadi untuk merestrik bagian-bagian yang ingin kita ambil, ingin kita potong kayak gitu. Dan ini layar mask untuk kerja secara aman, udah jelas ya. Jadi intinya untuk istilahnya menghapus lah gampangannya kayak gitu. Nah, misalnya nih kalian, aduh bagian awan sini gue harusnya nggak pengen hapus nih, ini contoh aja gitu ya. Kita bisa tinggal pilih ini, brush tool ini, lalu kita tuker nih foreground dan background colornya jadi warna putih yang ada di atas. Nah, kita tinggal painting di sini. Nah, ini udah balik lagi nih, ini warna langit yang aslinya gitu. Tuh bisa kalian lihat ya kan, kayak gitu aja. Gampang banget. Jadi intinya kalau yang warna putih itu untuk menampilkan gambarnya gitu ya. Kalau warna hitam itu untuk menghapus. Tuh, itu bisa kalian lihat. Kayak gitu. Dan bahkan istilahnya ada banyak beberapa kasus gitu ya, kayak gue misalkan udah lagi pengen bikin speed art dan emang gue kerjanya secepat mungkin yang gue bisa gitu. Itu tuh kalian nggak perlu ngelakuin seleksi segala macem gitu untuk ngapus. Kalian bisa aja langsung kayak gini, misalkan kayak gini nih, ini bidangnya datar nih, ini cuma tanah dengan langit, udah. Paling ada gunung, nah gunung ini nggak perlu lah, misalkan kita nggak perlu gitu kan. Itu gampang, kita tinggal bikin layer mask, kita pilih brush, langsung aja hapus. Tapi lebih baik kalau misalkan kayak gitu, brushnya hardnessnya di 0. Sorry, itu. Nah, kita langsung aja hapus kayak gini. Udah selesai hapus kayak gitu, kita tinggal pilih gambar langit yang kita mau buat nutupin. Kita resize, sorry. Kayak gini. Udah selesai. Cepat kan kerjanya jadinya. Pak, itu kalau gue biasanya kayak gitu kadang-kadang. Jadi jelasnya intinya buat kerja aman. Dan kalau misalkan, aduh gue kelebihan nih ngapusnya nih, harusnya tadi gunungnya nggak pengen, ya udah,
tinggal kalian pilih brush ini, terus ini diganti warna putih, tinggal kalian pelan-pelan brush di daerah sini sampai gunungnya kelihatan. Sorry. Jangan lupa di saat kalian pengen ngedit layer mask itu, kalian harus select ini nih, kalian harus pilih layer masknya, jangan layer yang lainnya. Tinggal pelan-pelan. Aduh, salah lagi, sorry. Nah, tinggal pelan-pelan di pen sampai gunungnya kelihatan. Kayak gitu aja. Tuh. Jelas ya. Jadi intinya putih buat menampilkan kembali, hitam itu untuk menghilangkan atau untuk menghapus. Tapi secara undestructively atau dengan cara aman, karena di saat kita disable atau misalkan kayak tadi tuh klik ini disable layer mask, bisa juga dengan pencet shift di keyboard lalu klik, itu sama aja. Nah, ini anggapannya udah kayak nggak ada lagi layer masknya kayak gitu. Nah, itu bisa di delete. Jadi misalkan kalian udah nggak jadi bikin layer masknya, itu bisa di delete gitu kan. Misalkan kalian udah bener-bener yakin dengan seleksinya gitu kan, dengan masknya ini, bisa juga kalian pengen jadiin ini satu image lagi, ya tinggal klik kanan, apply, klik, selesai. Ini udah jadi satu image. Dan di saat ini langitnya ini kalian nonaktifkan, ya udah di atas ini berarti udah jadi bidang transparan, udah nggak ada gambar lagi kayak gitu. Jelas ya? Ya, bismillah, mudah-mudahan jelas. Sekarang lanjut ke tadi apa? Oh ya, clipping mask. Clipping mask itu gimana ya cara gue ngejelasinnya ya? Buat contoh, gini aja deh. Buat contohnya, gue kerjain cepet juga. Oke, udah delete, copy, gue paste ke sini, gue paste ke sini. Oops, sorry. Gue udah paste ke sini. Contoh gampang, misalkan gue bikin satu adjustment layer gitu ya. Nah, kayak kemarin gue bilang adjustment layer itu bikinnya di sini. Gue misalkan pilih vibrance gitu kan. Kalau misalkan dengan keadaan seperti ini aja, di saat gue otak-atik ini, tuh kalian bisa lihat semua layers yang ada di sini, mulai dari modelnya, tanah ini nih, background ini, dan langitnya, itu ikut terpengaruh dengan adjustment, dengan pengaturan yang gue lakukan di adjustment layers ini gitu loh. Nah, clipping mask itu gunanya adalah untuk hal seperti ini. Kalian perhatiin ya. Ini klik kanan di adjustment layers yang ini, vibrance ini, klik kanan. Terus ini nih, create clipping mask. Klik. Nah, langsung kalian perhatiin aja. Di saat gue ngelakuin perubahan di adjustment layers ini, bisa lihat hanya layer model aja yang terpengaruh sama adjustment yang gue lakuin ini. Jadi clipping mask itu tuh lebih istilahnya, kalau bahasa gue ngejabarinnya tuh cuman buat ngunci satu adjustment yang kita lakuin ini sama layer yang ada di bawahnya gitu. Dan supaya adjustment yang kita lakukan tidak mempengaruhi layers yang lainnya, tidak mempengaruhi elemen-elemen yang lainnya gitu ya. Gampang kan? Jadi atau misalkan contoh yang lainnya gitu. Oke. Nah, misalkan gue bikin satu teks baru di sini. Nggak peduli sih sebenarnya warna apa ya. Gue bikin M.W. Nah, udah kayak gitu. Nah, gue copy lagi gambar langit yang ini, terus gue paste di atas ini. Nah, kalau misalkan gue lihat ini di saat di atas kayak gini, ini nutupin teksnya kan. Nah, tapi kalau misalkan gue bikin ini jadi clipping mask, tuh kalian bisa perhatiin nggak? Yang tadinya hitam, ini jadi gambar awan, dan ini bisa bebas gue gerakin. Jadi gampangan ya, clipping mask itu adalah menjadikan layer di bawahnya itu menjadi suatu seleksi
gitu kan, menjadi suatu seleksi untuk menampilkan layer yang ada di atas ini gitu, layer yang sudah kita jadikan clipping mask ini. Gampangannya sih kayak gitu ya. Gitu. Tuh bisa kalian lihat kan, kalau di saat misalkan nggak di clipping mask ya itu kayak gini, tapi di saat gue clipping mask itu jadi kayak gini. Gitu loh. Jadi gambar langit ini hanya tampil di bentuk teks yang udah gue tulis ini. Jadi teks ini menjadi seleksi gitu loh. Jadi gampangannya ya sama aja kayak misalkan contoh gitu ya. Ini gue lepas dulu clipping masknya. Contoh misalkan gue bikin satu kotak kayak gini gitu kan. Sorry. Ya intinya sih sama aja gitu, bikin satu kotak kayak gini gitu kan, bikin satu kotak kayak gini terus gue layer mask kayak gini. Ya udah, cuman satu ini doang nih yang kelihatan gitu loh. Kayak gitu aja sih gampangannya gitu loh. Nah, untuk bikin bikin layer mask kayak gitu kalian bisa dengan dua cara, dengan klik kanan terus ini create clipping mask, atau pencet alt di keyboard terus letakkan mouse-nya di antara kedua layer yang ingin dijadikan clipping mask itu. Tuh bisa kalian lihat di saat ada di tengah-tengah tuh ikonnya berubah jadi kayak gitu, ada kotak dan ada tanda panah kayak gitu. Itu artinya itu kita bisa ngejadiin layer yang di atas menjadi clipping mask untuk layer di bawahnya. Tinggal klik kiri aja di situ. Nah, itu jadi. Jelas nggak sih? Dengan penjelasan gue jelas lah ya. Gue selalu ngejelasin pakai bahasa gue sendiri nih, jadi jangan ngarepin gue ngejelasin kayak profesional yang udah gimana gitu. Gue ngejelasin pakai bahasa gue sendiri, dan mudah-mudahan gue sih ngarepnya ya dengan gue menggunakan bahasa sendiri kayak gini kalian justru jadi lebih gampang untuk mengerti. Gue sih ngarepnya kayak gitu. Jadi jelas ya, intinya ya kayak gitu aja. Tadi gua ulang dari awal. Selection tools itu gua tadi udah jelasin aja fungsinya untuk apa aja. Ini mulai dari add new selection, subtract, terus ini apa nih, subtract ya, add new selection, sama ini nih intersect. Tadi udah gua kasih contoh juga itu hasilnya kayak gimana dengan menggunakan 4 fitur ini gitu kan. Dan bisa digabungkan juga dengan tools-tools yang lainnya. Tadi juga Magic Wand Tools gua udah pakai buat extract ini nih. Dan Refine Edge itu tadi juga udah gua terangin juga gimana cara makainya gitu kan. Terus yang tadi cara penggunaan, biasanya penggunaan ini nih selection tools ini untuk apa, tadi udah gua kasih contoh dengan gambar-gambar burung yang tadi itu gitu kan. Terus layer mask juga udah gue kasih contoh dengan ini, dengan gambar ini, dimana gue ngeganti gambar langit dengan gambar langit dari foto yang lain gitu kan. Dan clipping mask udah gue jelasin dengan ini nih, dengan menggunakan adjustment layers dan ini text layer ini. Buat basic sih masih kayak gini aja dulu kali yang perlu kalian pelajarin gitu ya. Nanti ya itu balik lagi, nggak bosan-bosan gue bilang, di saat nanti gue lagi kasih tutorial foto manipulasi nanti pasti gue akan kasih tahu dan akan jelasin juga gitu kapan harus bikin layer mask, kapan harus bikin clipping mask. Itu nanti pasti gue akan selalu kasih tahu gitu di saat kapan gue bikin layer kayak gitu. Jadi gue rasa buat sekarang jelas lah ya. Tadi 3 pembahasan itu tentang selection tools ini, tiga tools ini, layer mask dan clipping mask. Ya udah, kalau gitu buat video kali ini cukup aja dulu sampai di sini. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih udah nyempetin waktu buat nonton video gue ini. Sekali lagi gue Satrio Willis dari MW Production. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you dan goodbye.